Halo semuanya, saya Wayan S. Putra kembali akan berbagi untuk teman-teman mungkin akan berguna khususnya bagi pemula. Nah, ide menulis yang menarik. Pada waktu sebelumnya saya menjelaskan bahwa sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita jadikan ide untuk menulis, baik itu tentang keluarga idenya, pengalaman pribadi, curhat dan lain sebagainya. Lalu bagaimana agar ide kita menarik? Ya, jika kalian ingin membuat karya yang lebih berkesan, usahakan ide ceritamu itu luar biasa. Nah, ini sudah masuk ke tingkat berikutnya ya. Kalau untuk yang sangat pemula, tulis saja apa yang kalian pikirkan, rasakan, atau yang diketahui. Tetapi pada tahap berikutnya, buatlah ceritamu, tulisanmu lebih berkesan, lebih luar biasa. Jangan hanya berpikir naskah cepat selesai. Sebagian pemula seperti ini, cepat-cepat ingin selesai, buru-buru supaya beres. Padahal menulis tidak semudah yang mereka bayangkan. Ada orang yang menulis bertahun-tahun baru selesai satu buku. Tapi ada juga yang hitungan hari selesai. Saya sendiri menulis buku arsitek kata hanya beberapa hari ya, sekitar 3 hari. Tetapi mengumpulkan idenya itu yang lama. Tapi menulisnya cepat, hanya beberapa hari. Lalu sebaiknya usahakan idemu unik. Unik itu berbeda ya. Apa ciri-ciri ide menulis yang unik? Tentu tidak sama dengan yang sudah dipublikasi. Apakah harus beda total? Tidak ya. Tapi minimal ada salah satu unsur yang unik, ada salah satu yang beda. Kalau bisa total berbeda dari buku-buku yang sudah terbit, berbeda total dari buku-buku yang sudah ada. Itu akan lebih luar biasa. Tapi paling tidak salah satu unsurnya unik atau berbeda. Kemudian saya memberi contoh ya, khususnya dalam konteks cerpen atau cerita fiksi, misalnya tentang keluarga miskin, ya, keluarga yang sangat miskin. Kalau kakak-kakak membuat cerita tentang keluarga yang miskin atau seorang tokohnya itu miskin, lalu dia ingin kaya, ingin sukses, ingin sekolah setinggi-tingginya, lalu ingin membahagiakan orang tua, itu idenya biasa. Sudah banyak yang seperti itu. Si A, si B ingin kaya, ingin sukses, ingin sekolah setinggi-tingginya dan lain sebagainya. Itu cerita yang biasa dari anak yang miskin. Tetapi akan berbeda jika ada cerita ya, ini dia ceritanya hanya ingin punya rumah yang ada jendelanya. Wah, ini luar biasa ya. Anak miskin hanya ingin punya rumah yang ada jendelanya. Jendelanya. Ini masih jarang pada waktu itu ya. Dan coba pikirkan, kalau memang tentang cerita anak miskin, apa yang unik? Kalau ini hanya ingin punya rumah yang ada jendelanya. Kenapa? Karena waktu itu dalam cerita yang dibuat, tempat tinggalnya itu di kolong jembatan. Namanya kolong jembatan kan tidak ada jendela. Lalu di bagian belakang itu sudah ada beton, kiri dan kanan serta depan depan tempatnya itu sudah rumah orang lain. Jadi tidak memungkinkan rumahnya ada jendela. Oleh karena itu dalam cerita yang dibuat, anak miskin ini hanya ingin punya rumah yang ada jendelanya. Wah, ini unik ya. Kemudian contoh yang lain ya, misalnya begini, ini. Ada tentang anak yang ikut lomba, kemampuannya hebat, maka dia menang dan juara satu. Lalu kalau kita tulis dia bahagia, itu biasa ya. Tapi kalau kita buat anak itu pintar, ikut lomba, dan juara satu tapi sedih, nah itu aneh, itu unik malah ya. Ya, ini bukan karena tidak pantas juara satu, tetapi tidak suka hadiahnya. Sebab juara satu hadiahnya sepeda, sedangkan dia waktu itu pengen sepatu. Nah, itu makanya dia ingin ini juara dua. Jadi
Malah seperti itu. Seharusnya dia bahagia juara satu, tapi dia sedih karena hadiahnya itu tidak terlalu dia perlukan pada waktu itu. Dia lebih memerlukan sepatu yang diterima oleh juara dua. Nah, ini unik ya. Kemudian contoh yang lain, kalau kalian minta, Kak minta contoh lagi dong. Oke, baik, ini contoh lagi ya. Biasanya hantu setan demit itu diceritakan berkeliaran malam-malam. Dan kalau kakak buat cerita, cerpen atau novel tentang hantu yang berkeliaran pada malam hari, saya pikir itu biasa dari zaman nenek moyang dulu memang begitu ceritanya. Tapi kalau kita buat balik, ya terbalik, setan diceritakan siangnya aktif, malamnya malah tidak ya. Itu unik. Ide seperti ini pernah ada dalam novel apa ini? Twilight ya, Twilight apa gimana bacanya? Menceritakan tentang vampir yang berkeliaran ya, berkeliaran bebas pada siang hari. Wah, ini beda biasanya vampir malam jadi siang. Atau buat cerita itu kalau biasanya orang-orang takut setan, ini dibalik setan yang takut orang-orang. Nah, itu mungkin unik di situ ya. Atau buat cerita superhero, biasanya superhero menyembunyikan identitas, pakai topeng dan kelakuannya baik. Tetapi ada cerita Iron Man justru narsis, nggak tidak menyembunyikan identitas, dia justru narsis dan hidupnya pun urakan, gemar menyombongkan diri. Biasanya superhero tidak begitu dan itu unik ya. Biasanya superhero itu menyembunyikan identitas dan kelakuan baik, tapi ini Iron Man beda, narsis dan urakan hidupnya. Ini unik. Nah, dari penjelasan ini, saya berharap kakak-kakak yang ingin menjadi penulis, cari dan temukan ide menulis yang unik, tidak sama dengan yang sudah ada. Setidaknya masih sangat jarang. Nah, ini jadi PR kita semua, khususnya kakak-kakak yang ingin karyanya lebih bagus lagi dari sebelumnya. Cari dan temukan ide menulis yang menarik. Bagaimana jika ceritanya mirip atau buku yang akan saya buat itu mirip dengan yang sudah terbit? Ya, nanti saya jelaskan pada kesempatan lainnya. Itu saja yang saya sampaikan pada saat ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, cari dan temukan ide yang unik, yang berbeda dari yang sudah terbit, yang sudah beredar. Saya Wayan S. Putra. Semoga bermanfaat.